Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang materi geometri nih. Tapi sebelum itu, kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi perkenalkan, nama saya Kansa Niki Fauzia. Subbab materi yang akan kita bahas kali ini adalah teorema tentang segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas yuk. Nah, yang pertama, apa sih itu geometri? Jadi, geometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara benda-benda geometri seperti titik, garis, bangun, dan sudut. Nah, ini nih yang bakal kita bahas. Jadi, teorema segitiga siku-siku yang melibatkan trigonometri itu disebut juga sebagai teorema Pythagoras. Teorema ini menyatakan bahwa jumlah kuadrat sisi samping dan sisi depan segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Rumus teorema Pythagoras itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, teorema ini kan melibatkan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu apa sih? Jadi, perbandingan trigonometri adalah perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, perbandingan ini meliputi perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, dan trigonometri sudut istimewa. Perbandingan trigonometri sinus ini merupakan perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Secara matematis bisa dituliskan dengan sin A sama dengan AB dibagi AC. Kemudian, sinus ini memiliki kebalikan yang disebut dengan kosekan A yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut seperti di video itu ya. Selanjutnya ada perbandingan trigonometri kosinus. Perbandingan ini merupakan hasil perbandingan antara sisi mendatar atau sisi samping dan sisi miring. Secara matematis bisa dituliskan sebagai cos A sama dengan BC per AC. Kosinus ini memiliki kebalikan yang disebut dengan sekon A. Nah, yang artinya perbandingan antara sisi miring dengan sisi samping bisa dituliskan sebagai berikut. Yang selanjutnya ada perbandingan trigonometri tangen. Perbandingan ini merupakan hasil perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Perbandingan ini bisa dinyatakan secara matematis yaitu dengan tan A sama dengan AB per BC. Tan ini memiliki kebalikan yang disebut sebagai kotangen atau biasa disingkat sebagai cot A. Dan secara matematis dituliskan sebagai berikut. Yang selanjutnya ada perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, tahu nggak sih yang termasuk sudut istimewa itu apa aja? Jadi, yang termasuk sudut istimewa itu ada 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas yang 0 derajat. Untuk mencari sudut 0 derajat, kita bisa menggeser sisi miring segitiga ke bawah sedemikian sehingga panjang sisi tegak atau AB semakin kecil. Langkah ini bisa dilanjutkan sampai sisi AC berhimpit dengan sisi BC. Kemudian, pada gambar di atas, AC telah berhimpit dengan BC, sehingga AB diperoleh 0 dan panjang AC sama dengan BC. Secara matematis bisa dilihat ya, seperti pada video. Sudut istimewa selanjutnya ada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Untuk mencari sudut ini pada segitiga siku-siku bisa dibentuk melalui segitiga sama sisi yang dibagi dua tepat di bagian tengahnya, sehingga dihasilkan dua segitiga siku-siku yang kongruen. Sisi BD bisa dianggap sebagai sisi tegak segitiga siku-siku. Panjang masing-masing sisi bisa dimisalkan sebagai 2P. Adapun panjang BD bisa ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Seperti pada samping berikut. BD sama dengan akar AB kuadrat dikurangi AD kuadrat sama dengan akar 2P kuadrat dikurangi P kuadrat sama dengan akar 3P kuadrat dan dihasilkan P akar 3.
Dan adapun rumus matematisnya sebagai berikut. Sudut istimewa berikutnya ada sudut 45 derajat. Jika suatu persegi dibagi menjadi dua bagian, tepat di bagian diagonalnya pasti akan terbentuk dua segitiga siku-siku sama kaki yang kongruen. Besarnya sudut di kedua kaki segitiga adalah sama, yaitu 45 derajat. Panjang diagonalnya atau AD bisa ditentukan dengan teorema Pythagoras dan diperoleh AC sama dengan P2. Dengan demikian diperoleh nilai perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sudut istimewa yang terakhir adalah sudut 90 derajat. Perhatikan, pada gambar di atas sudah menunjukkan bahwa sisi AC berhimpit dengan sisi AB, sehingga AB sama dengan AC dan BC sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh rumus matematis sebagai berikut. Berikut ini merupakan contoh pengaplikasian atau penerapan teorema Pythagoras dan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menghitung kemiringan bangunan, yang kedua menghitung panjang diagonal yang menghubungkan dua garis lurus, yang ketiga menghitung bidang yang memiliki desain segitiga siku-siku seperti atap bangunan, dan lain-lain. Untuk contoh penerapan trigonometri, yang pertama untuk menghitung ketinggian bangunan, gunung, bukit, dan pohon. Yang kedua menghitung jarak bintang dan planet dari bumi. Yang ketiga menghitung ketinggian gelombang laut. Yang keempat menghitung jarak suatu titik terhadap garis pantai, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ditanyakan nilai sin alfa ditambah cos beta sama dengan titik-titik. Kita perhatikan dulu itu gambarnya. Kemudian untuk menjawabnya kita perlu menganalisis. Perhatikan dulu sudut alfa. Sin alfa, yang berarti yang ditanyakan sin, berarti rumusnya itu adalah depan dibagi miring. Jadi sisi depannya itu adalah 8 dan sisi miringnya adalah 10. Sedangkan yang cos beta kita perhatikan, sisi depannya berarti 8 dan sisi miringnya adalah sisi yang paling panjang yaitu 10. Berarti kita peroleh sama ya, penyebutnya juga sama. Jadi sin alfa ditambah cos beta tinggal dijumlahkan. 8/10 ditambah 8/10 sama dengan 16/10. Itu dia hasilnya. Nah, ini kita masuk ke soal yang lumayan hot nih. Siswa dengan tinggi 160 cm dengan sudut 60 derajat dan jarak antara tiang itu 50 meter. Jadi yang ditanyakan adalah tinggi tiang dan yang diketahui adalah jarak antara siswa tersebut dengan pohonnya. Jadi depan samping. Berarti yang kita gunakan adalah tan. Tan 60 derajat sama dengan T/50 sama dengan akar 3 sama dengan T dibagi 50 dan dihasilkan T sama dengan 50 akar 3. Nah, setelah itu kita hitung tinggi pohonnya. Tinggi pohon itu diperoleh dari 50 akar 3 meter ditambah dengan tinggi badan kita. Tinggi badan kita 160 cm. Kita ubah menjadi meter. Jadi 50 akar 3 meter ditambah 1,6 meter. Itu dia hasilnya. Gimana? Teman-teman semua udah pada paham kan? Oke. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.